Video ini disponsori oleh Fate Fantasy 3D. So, gue sendiri juga kagak tahu gimana kronologinya kenapa nih game disebut game haram. Yang jelas gue dikasih kesempatan lagi buat ngepromosi ini game. Lagian kan kalau lu nyebut sesuatu yang udah jelas cuma buat hiburan doang dan kagak nyakitin siapapun sebagai sesuatu yang haram, yang padahal lu nya sendiri masih doyan nonton bokep di Nekopoy, itu artinya lu cuma bocil yang gampang ke-trigger. Dulu gue sempet juga ngepromosi ini game pas pertama keluar. Jadi gue sendiri sebenarnya udah bingung mau ngasih tahu kelebihan apa lagi ke lu soal nih game. Soalnya banyak banget hal yang bagus, entah itu kontrolnya, grafik visual, sampai desain para karakternya. Buktinya aja, coba lu lihat reviewan di Play Store-nya, yang rata-rata bintang 5 semua. Jadi, kalau seandainya lu pengen sekedar ngecek keharaman nih game, ataupun buat sekedar nge-support distrik anime, lu bisa langsung download aja nih game. Linknya ada di deskripsi. So, berhubung teman sangkatan gua entah kenapa udah pada kawin muda semua, sampai ada yang ngebet banget pengen kawin, well, nikah. Kalau soal kawin alias ngewe, ya kapanpun juga bisa, selama lu kagak inget dosa sama neraka. Serius anjir, gua kagak ngerti sama mereka yang nikah muda kayak gitu. Mau aja di usia segitu mereka ngurus anak orang sampai ngasih makan, jir. Mending sama cewek 2 dimensi ya gak? Mereka kagak bakal pernah peot, gak perlu makan sampai berak. Kalau soal kentut ya pakai tangan lu sendiri aja sebenarnya udah cukup. 誰です、その人。ああ、これは俺の元嫁さんだ。元嫁さん？ Tanpa pengenalan, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu kayak biasa, kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya ke teman-teman lu yang lain, supaya makin banyak yang dapet rekomendasian anime menarik lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, 3D Kanojo Real Girl, tayang perdana Spring 2018. そうだよ、童貞だよ。見りゃわかんだろ。お前びっくりするほどデリカシーないな。だが俺はそれを恥ずかしいなんて思ってないぞ。むしろお前らのような低層観念のない人間は心底軽蔑する。 Hikari Susui, seorang perjaka yang demen banget sama karakter 2 dimensi dan kagak punya hasrat sama sekali sampai mandang rendah cewek 3 dimensi. Tapi akhirnya ada seorang cewek yang jadi idola di sekolahnya ngajak tuh cowok buat ngejalin sebuah hubungan. Nama cewek itu adalah Igarashi Iroha. Dari penampilannya sih Doi itu tipikal cewek lonte. Ternyata masih perawan juga. Sayang, Doi punya semacam penyakit yang bersemayam di otaknya. Dan demi bertahan hidup, Doi mutusin buat ngoperasi penyakitnya itu. Meskipun punya efek samping bikin hilang ingatan. Padahal Doi itu udah kentut dan ngejalin hubungan sama cowok bernama Susui tadi. 何があっても前に進めること。たくさんの思い出を抱えて走って、また見えない未来まで。 Nomor 2, Kanata no Astra, tayang perdana Summer 2019. 演出に決まってんじゃないですか。 Dulu pas masih bocah bisa dibilang gua tuh keobsesi banget sama cerita yang punya tema tentang luar angkasa. Tapi ya sepanjang bertambahnya umur dan hal yang bikin depresi juga makin banyak, rasa seneng gua ngikutin cerita luar angkasa juga jadi hilang. Tapi untungnya meskipun didasari perasaan iseng, gua nonton anime berjudul Kanata no Astra ini dan hasilnya muasin banget. Jadi jalan ceritanya gini, di tahun 2063 perjalanan ke luar angkasa jadi sebuah sarana komersial yang siapapun bisa naik, bahkan sampai dijadiin studi tour buat sekolah. Nah, ceritanya berfokus ke para murid yang ngelakuin studi tour itu. Sayangnya, musibah terjadi yang bikin mereka terdampar di luar angkasa antah berantah. Nah, kemudian para murid itu bertahan hidup dan berusaha balik ke planet mereka tinggal. ポリネーは12年じゃなく112年眠ってたんだ。ああ、ポリネが倒れた。ちょっとこっちにどけろ。ねえねえ、じゃあポリネ140歳なの？海ちゃんそれ言っちゃダメっす。 Nomor 3, Gotobu no Hanayome, tayang perdana Winter 2019. 同級生の友達5人でシェアハウスか。この時急激な負荷をかけられた俺の脳は限界を超えた速度で高速回転し、一つの答えを導き出した。夢だ。
berfokus ke seorang cowok yang kedapetan ngurus atau ngajar 5 orang cewek kembar yang toketnya gede semua, tapi pada bego. Nah, awalan ceritanya agak mirip Nisekoi. Pertama, penonton dikasih lihat adegan kawin si MC bareng si heroin, tapi si heroinnya ini jadi misteri karena identitasnya belum keungkap. Sampai ceritanya pun dimulai, dan si penonton dipaksa ngikutin alur cerita buat ngungkap siapa heroin yang kawin sama si MC. Serius anjir, gue ngerasa aneh. Padahal ceritanya tuh punya cap genre harem, tapi akhirnya cuma kawin sama satu cewek doang. 手を結んだ二人は生涯を添い遂げる縁で結ばれるというほろ苦い思い出さえ幸福に感じるのも多分みんながいたから。 Nomor 4, Nisekoi, tayang perdana Winter 2014. 今日からはさらに凄まじい苦労の連続となる。 Well, agak kagak adil juga sih kalau seandainya gue nge-review anime keluaran Studio Shaft. Soalnya gue ngerasa jatuh cinta banget sama gaya penganimasian dari Ni Studio, apalagi di Monogatari series. Menurut gue, Nisekoi ini jadi anime yang bikin genre romcom harem naik daun sampai sekarang. Ceritanya juga mirip sama anime-anime sekarang. Sama kayak Gotobun tadi, Raku, seorang cowok anak Yakuza yang pas masih kecil dapat sebuah gembok yang bentuknya artistik banget dari seorang cewek. Nah, si cewek itu pegang kuncinya, dan mereka berdua janji pas udah gede bakal nikah kalau seandainya ketemu lagi. 私はそりゃもちろん大嫌いよ。 Nomor 5, School Rumble, tayang perdana Fall 2004. それでは僭越ながら私が指導します。沢近さん、もしもし。 Jujur aja nih, gua tuh termasuk orang yang kagak suka sama gaya animasi anime lama, terutama anime 2005-an ke bawah. Tapi pengecualian sama School Rumble ini, biarpun animasinya kagak sebagus Violet Evergarden, gua suka banget sama nih anime. Dari semua anime romcom yang pernah gua tonton, cuma School Rumble doang yang jadi nomor 1 buat gua. Ceritanya sih emang simple. Jadi ada mantan anak berandalan yang maksain masuk sekolah lagi demi ngejar cintanya, alias cewek yang doi suka. Si anak berandal ini selalu berusaha keras buat PDKT sama cewek itu, tapi nyesek banget, cintanya itu kudu berakhir bertepuk sebelah tangan karena si betinanya udah suka sama cowok lain. きっと言うからあなたに遅刻するよ姉さん。待ってよヤクモ。今日はカラスマくんの誕生日頑張るぞ。 Nomor 6, Toradora, tayang perdana Fall 2008. 見たんでしょ読んだんでしょ。だからあれは聞かないだからラブレブレターのこと忘れろ。空っぽだったんだ。 Seriusan, entah itu buat tujuan komedi atau gimana, gua kagak suka banget sama karakter cewek tsundere yang kalau malu atau marah pasti make fisik mulu. Entah itu ngejotos si MC sampai nyiksa si MC secara fisik. Kalau lu pengen tahu contoh tsundere yang wajib lu jadiin waifu, udah pasti si Ares Kigal atau si Ishtar dari Fate. So, balik lagi ke Toradora. Anime ini bercerita tentang seorang loli tsundere bernama Taiga yang suka sama seorang cowok. Tapi berhubung doi kagak begitu mahir soal ngebucin, akhirnya doi minta bantuan ke cowok lain yang suka ke sahabatnya. Jadi intinya kayak simbiosis mutualisme gitu. Lama-kelamaan malah mereka berdua yang saling jatuh cinta. 何よ驚かそうと思ったのに。ちょっとでかくなったんじゃねえの。1ミリたりとも伸び縮みしちゃいないわよ。悪かったわね。あのさ、好きだ。 Nomor 7, Amagami SS, tayang perdana Summer 2010. せっかく新作が入ったから持ってきてやったのに。あ、例の写真集か。親しき友のためにと思って持ってきたが、そう思っていたのは俺だけどね。ああ、よく見れば小学校から一緒でクラスも一緒。寿司屋の次男坊で僕の親友梅原正義じゃないか。 Terdiri dari berbagai alur cerita dan berbagai ending cerita, tergantung dari rute yang dipilih si MC mau jalan sama cewek yang mana. Jadi ini anime tuh bisa dibilang kagak punya alur cerita yang berkesinambungan tiap episodenya. Kalau misal si MC udah kawin sama cewek pilihannya itu, ceritanya bakal di reset dengan ngikutin alur cewek lain. Mungkin karena nih anime diadaptasi dari Galge, makanya kayak gitu. わかった。イカ焼き食べよう。
Nomor 8, Mikakunin Deshin Koke, tayang perdana Winter 2014. 真白たんお風呂の場所を教えていなかったわね。じっくり説明してあげるから一緒にいらっしゃい。遠慮します。 Kobeni Yanomori, seorang cewek SMA yang tiba-tiba dikagetin atas datangnya seorang cowok yang ngaku sebagai tunangan Doi. Otomatis Doi kelabakan kan tuh, karena Doi kagak kenal sama sekali sama tuh cowok. Nah, ternyata pas masih kecil sebenarnya mereka tuh pernah jadi teman baik. Tapi karena memori masa lalu si cewek tentang pertemuannya sama cowok itu udah rusak, jadi Doi kagak bisa ingat. Waktu pun berlalu, perlahan ingatan si cewek pun mulai pulih dan cinta bersemi di antara mereka. 二人とも忙しいし、学年も違うから。 私と遊べばいいですそうだな。おままごととかなんていいですね。えしませんよ、そんな子供の遊び。 Nomor 9, Naruto, tayang perdana Fall 2002. Kalau masalah anaknya mah gua sama sekali kagak peduli anjir. Cukup yang jadi mahakarya doang, yaitu Naruto. Si anak emo malah jadi Bang Toyib, sering ninggalin istrinya yang tepos. Si Hokage baru mantep banget anjir, bisa dapat istri semontok si Hinata. Tayang perdana Fall 2010. お互いを励みにして頑張りましょう。なあ、頑張ろうぜ。 Butuh cerita anime drama yang berkualitas. Kalau iya, lu wajib banget nonton Bakuman. Di sini lu bakal dikasih lihat dokumentasi dua orang cowok yang awalnya cuma siswa SMA biasa ngeraih impian mereka buat jadi dua mangaka terbaik di seantero Jepang. Demi memotivasi mimpinya itu, mereka berdua janji ke cewek yang mereka suka. Kalau suatu saat mereka jadi mangaka sukses, tuh cowok bakal ngelamar ceweknya masing-masing buat diajak kawin pastinya. Kehidupan mangaka tergambar jelas banget di Bakuman. Mulai dari pertama debut sampai gimana kerja mangaka sebenarnya. もう一つの約束覚えてる？ Nomor 11, Tsukigakure, tayang perdana Spring 2017. これ私の。わかった。あ、私手伝う。 いいって。だって悪いし。 Kalau biasanya kan anime romcom tuh pasti ngikutin latar waktu pas para karakternya itu masih SMA. Nah, kalau di Tsukigakure, para karakter di dalamnya ini masih SMP semua. Mizuno Akane sama Azumi Kotaro, sebuah pasangan bucin yang buat jadian aja susahnya minta ampun. Tapi mereka berdua berhasil ngepertahanin hubungan mereka sampai kawin terus punya anak. 私ずっと不安で。 小太郎くんに迷惑ばっかり。 Nomor 12, Clannad, tayang perdana Fall 2007. 実際義理の父親なんだぜ。違うか、お父さん。ならこっちはお前を息子と呼んでやるぜ。息子よ。やめてくれお父さん。息子よ。お父さん。 Kebayang nggak gimana perasaan lu pas ngejalanin hubungan dari SMA sampai nikah cuma buat nunggu istri sama anak lu meninggal di kemudian hari akibat dari sebuah penyakit misterius yang nyerang istri sama anak lu itu. Clannad ini bisa dibilang anime yang masuk kategori overrated. Jadi masa iya lu kagak tahu soal ceritanya? Nagisa, ずっとそばにいてくれるって言ったよな。 Nomor 13, Fruit Basket, tayang perdana Summer 2001. この家に泊まればいいよ。ダメです、そんなの反対です。部屋には鍵ついてるよ。そういうことではなく、なんというかその。トール君って家事好き？例えば掃除とか料理とか。 Anime lama yang dimulai dari tahun 2019 kemarin, dimulai lagi remake dari animenya. Awalnya gua kira remake nih anime itu cuma dibikin satu season doang. Tapi mungkin karena antusias penontonnya tinggi, dibikinlah season 2 dari remake-nya, yang dimulai pas Spring 2020. Berfokus ke seorang cewek yang biasa aja tinggal di sebuah rumah yang isinya cowok semua. Nah, para cowok yang tinggal di rumah itu sama saudara-saudaranya ternyata punya semacam kutukan yang berdasar zodiak Cina. Dan siapapun yang pelukan sama lawan jenis, pasti mereka berubah jadi jelmaan makhluk zodiak mereka. 誰も口には
してくれないって思ってた。Nomor 14, Kaicho wa Maidou-sama, tayang perdana Spring 2010. また来てる。あいつ逆に注目されまくってんの分かんないのか？やっぱりミサちゃんのこと気にしてる。え？心配そうな目がいじらしいわ。Hah? Simpel. Kalau di animenya emang kagak selesai sampai si heroin sama si MC-nya kawin. Tapi kalau di manga udah sampai tamat. Berhubung nih anime masuk genre shoujo, jadi karakter cowoknya juga perfect banget. Dan mungkin buat sebagian orang rada bikin risih. Ayuzawa Misaki, seorang cewek yang kepergok kerja sambilan jadi seorang maid di sebuah kafe. Ama seorang cowok bernama Usui. Yang kemudian si Usui ini sering banget ngecengin si Misaki sampai dua-duanya jatuh cinta. じゃあ何？もしかしてあんたまだあいつに我慢させてんだ。何って生殺しにされる上にこんな堅苦しくて凶暴な女なんて俺だったら一日も付き合ってられないね。こっちこそ願い下げだお前なんか。おー怖い怖いじゃあねー。 Nomor 15, Inuyasha, tayang perdana Fall 2000. やばい。カグラ、ザコどもはお前が片付けろ。Gue masukin Inuyasha mungkin cuma buat nge-share informasi doang. Buat orang-orang yang dulu ngikutin Inuyasha seadanya di TV. Toh otakku sekarang pasti udah kagak pada tertarik nonton anime jadul kayak gini. Yang jelas si Inuyasha sama si Kagome akhirnya kawin. Dan si Kagome mutusin buat tinggal di dunianya si Inuyasha. Buat jadi ibu rumah tangga. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin, lu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga lu enjoy dan bisa nambah tontonan anime ataupun bacaan manga lu. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!